Oke, teman-teman, kita sudah selesai membahas tentang materi custom hook. Jadi di sini kita bisa lihat ya, kode kita yang tadinya berulang menjadi tidak berulang. Dan kita sudah memisahkan antara concern di tampilan dan juga concern di logic. Jadi di sini tadi hooks-nya tadi udah kita bikin dua ya, ada use page sama use toggle. Di sini kita sudah mencontohkan gimana ngehandle kayak hal yang paling sederhana, misalkan untuk ngetoggle ke dalam custom hook. Tadi contohnya sama, kita juga sudah melakukan atau membuat sebuah custom hook untuk fetching. Nah, jadi kita akan coba recap ya materi custom hook ini. Sederhananya, seperti yang di dokumentasi React, teman-teman. Jadi, dengan custom hook ini kita bisa menggunakan sebuah di sini ya, sebuah logic yang berulang atau kita bisa men-sharing logic yang berulang antar komponen sehingga kita nggak perlu bikin logic berulang-ulang di setiap komponennya dengan menggunakan custom hook gitu. Sorry, kita bisa men-sharing sebuah logic yang berulang di setiap komponen dengan menggunakan custom hook. Jadi kita nggak perlu buat sebuah logic yang berulang di setiap komponennya. Gitu. Kalau misalkan logic ini kira-kira berulang, silahkan teman-teman bikinlah sebuah custom hook. Gitu. Jadi teman-teman harus tahu nih kapan menggunakan custom hook, kapan tidak. Jadi salah satunya adalah kira-kira logic ini berulang atau tidak. Kalau memang ini berulang dan ada kemungkinan dipakai di komponen-komponen yang lain, silahkan teman-teman bikin sebuah custom hook gitu ya teman-teman. Jadi kalau kita custom hook ini sebenarnya untuk nge-sharing sebuah logic antar komponen. Yang kedua, yang perlu teman-teman notice, jadi mungkin yang pertama itu ya kapan menggunakan custom hook. Nah, ketika teman-teman ngerasa logic ini digunakan berulang-ulang di setiap komponennya atau di komponen yang sama ya. Contohnya kayak tadi kita udah contohkan nge-toggle, nge-patch, mungkin dan ada kasus-kasus yang lain yang nanti teman-teman temuin. Penting teman-teman sudah tahu cara bikin. Yang kedua adalah di sini ketika kita menggunakan sebuah atau membuat sebuah custom hook, jangan lupa namanya harus diawali dengan kata-kata use gitu. Nanti ini akan dianggap oleh si React bukan sebuah function JavaScript biasa, tapi dia adalah sebuah custom hook gitu. Nanti behavior-nya akan beda gitu. Si React akan nge-treat ini secara beda lah intinya. Makanya wajib banget di sini ya. Perdoain kalau kita mau bikin custom hook harus pakai use. Jadi awalannya harus pakai use. Itu mungkin note yang kedua. Dan yang ketiga, note-nya adalah ketika kita menggunakan atau membuat sebuah custom hook, kita bisa menggunakan hook yang lain. Gitu kah? Entah itu hook bawaan si React atau custom hook yang kita bikin. Misal, di sini kan teman-teman udah lihat ya, kita bikin use fetch. Di dalam use fetch ini kita menggunakan use state sama use effect. Itu memang boleh ya, itu umum bisa digunakan. Tapi nggak cuma kita menggunakan built-in hooks dari React, kita juga bisa menggunakan custom hook yang kita bikin yang lain. Misalnya di sini kita pengen menggunakan use toggle di dalam use fetch. Itu boleh, boleh banget teman-teman. Jadi silahkan disesuaikan. Intinya adalah hook ini bisa memanggil hook yang lain. Gitu mungkin itu recapnya ya. Jadi sekali lagi dengan custom hook kita bisa memisahkan antara logic dengan tampilan. Lalu yang kedua kita bisa sharing logic antar komponen. Yang ketiga kita ketika membuat sebuah custom hook harus diawali dengan kata-kata patch. Dan yang keempat adalah kita bisa menggunakan hook yang lain di dalam custom hook yang kita buat. Gitu. Mungkin itu untuk notes-nya. Sebelum aku tutup, dari Bapak Fahri ada yang ingin ditanyakan atau ditambahkan untuk materi custom hook ini? Silahkan. Oke, sebenarnya udah cukup. Cuma mungkin tadi ngelalat dikit, kayaknya tadi pas di bagian akhir, eh kalau bikin custom hook, nama hooksnya itu diawali dengan kata use ya. Tadi kayaknya Kang Ajat keselip dikit kata fetch tadi bilangnya. Oh iya. Oke. Oke, Oke, oke. Terima kasih. oke deh, Ya, aman. harus pakai kata use ya ini. Sorry. Iya, Oke. Sip. oke sip. Ah,
aku kira cukup ya untuk materi ini. Nanti mungkin kita akan lanjutkan lagi di materi berikutnya teman-teman di channel Codeplay Indonesia. Sampai ketemu lagi di playlist berikutnya. Oke, bye bye semua. Bye bye.